Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan moral spiritual pada peserta didik. Yang pertama, moral berasal dari kata bahasa Latin yaitu morsis, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Moralitas adalah kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Contohnya, memelihara keamanan dan ketertiban, memelihara kebersihan, larangan mencuri, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, lingkungannya. Orang tua peranannya sangat penting, terutama saat anak masih kecil. Sikap yang harus diperhatikan adalah 1. Orang tua harus konsisten terhadap melarang anak. Orang tua harus melarang anak melakukan sesuatu yang buruk dan harus tetap melarang ketika suatu hari nanti dilakukan lagi oleh sang anak. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Sikap orang tua dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan moral spiritual anak. Yang ketiga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Peran orang tua sangat penting dalam mengamalkan ajaran agama karena orang tua adalah panutan atau teladan bagi anak. Yang keempat, konsisten dalam menerapkan norma, tidak berbohong, sehingga anak juga mendapatkan contoh yang baik dari orang tua dengan tidak berbohong. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral spiritual yang kedua adalah seberapa banyak model atau figur atau idola yang dianggap ideal oleh anak. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang keempat adalah tingkat penalaran. Menurut Kohlberg, makin tinggi tingkat penalaran seseorang, maka makin tinggi pula tingkat moralnya. Yang terakhir adalah interaksi sosial, yaitu di mana anak dapat menerapkan dan mempelajari perilaku yang disetujui oleh masyarakat. Proses perkembangan moral yaitu melalui 3 cara. Yang pertama, melalui pendidikan langsung dengan menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah oleh orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu meniru orang-orang yang menjadi idolanya, yang perilakunya dianggap sesuatu yang sempurna bagi si anak. Contohnya seperti orang tua, guru, kiai, ustadz, maupun artis. Yang ketiga, trial and error, yaitu mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba, yang mendatangkan pujian lebih ditingkatkan oleh si anak, sedangkan hal-hal yang mendatangkan hukuman maka akan ditinggalkan oleh si anak. Selanjutnya, penyebab moral dan akhlak remaja semakin menurun. Yang pertama adalah karena pegangan agama yang longgar sehingga berdampak pada hilangnya self-control atau pengendalian diri. Yang kedua, karena pembinaan moral oleh orang tua, guru, dan masyarakat sudah kurang efektif. Yang ketiga, derasnya arus budaya hidup materialistik, hedonistik, dan sekularistik. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral spiritual pada peserta didik. Karakteristik perkembangan moral pada anak ada 3 tahap, yaitu tahap pre-conventional level, conventional level, dan post-conventional level. Selanjutnya pada remaja, karakteristiknya adalah remaja lebih menekankan pada seruan untuk berbuat baik dan larangan berbuat jahat atau buruk. Selanjutnya, karakter perkembangan spiritual pada anak. Pada anak terdapat 2 tahap perkembangan spiritual, yaitu yang pertama pada masa anak-anak dan pada masa anak sekolah. Sedangkan pada remaja juga ada 2 tahap, yaitu pada tahap remaja awal dan pada tahap remaja akhir. Upaya optimalisasi perkembangan moral spiritual peserta didik. Yang pertama adalah mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial sebagaimana yang dicantumkan dalam hukum. Yang kedua, pengembangan hati nurani sebagai kendali internal tiap individu anak. Yang ketiga,
pengembangan rasa bersalah dan rasa malu. Yang keempat, mencontohkan model perilaku yang ingin dimunculkan pada diri si anak. Yang kelima, latihan dan pembiasaan perilaku tersebut. Yang terakhir, kesempatan untuk melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan moral spiritual peserta didik.